itu berarti menghormati, menghargai suami sebagai kepala di tengah-tengah keluarga. Dari segala kelebihannya, dari segala kekurangannya, dari segala keterbatasannya, tetap istri harus tunduk kepada suami. Tapi kadang-kadang susah dilakukan oleh istri. Mengapa? Kalau suaminya sering berlaku kasar kepada istrinya, menyakiti istrinya, bahkan pernah mungkin dia lalu tangan kepada istrinya, ditambah lagi tukang judi, tukang mabok, ditambah lagi mungkin kurang penghasilan, tidak bertanggung jawab pada rumah tangga. Bagaimana Pak menghormati suami seperti itu? Bagaimana bisa tunduk kepada suami seperti itu? Padahal mengatakan firman Tuhan hari ini tidak enak banget ini dikatakan tunduk dalam segala hal. Seperti kita tunduk kepada Tuhan. Dalam segala hal bukan berarti juga kejahatan. Dia lakukan kejahatan itu kejahatan, bukan. Apa ngasih Tuhan? Jemaat itu tunduk kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan oleh istri-istri kepada suami. Seringkali terjadi perceraian Bapak Ibu kasih Tuhan dalam keluarga. Dan berapa keluarga yang pernah saya tangani, banyakkan pelakunya. Nanti kita lihat suami ini, istri tidak tunduk kepada suami. Karena apa? Itu tadi yang saya sebutkan tadi itu, sering berlaku kasar, penghasilan yang kecil. Belum lama 3 minggu yang lalu ada seorang bapak itu saya kenal karena dia main keret motor ya. Dia mampir, saya perkenalkan, saya pendeta. Akhirnya dia boleh minta WA-nya Pak Pendeta, saya kasih nomornya. Lalu di WA saya, Pak Pendeta bolehkah saya mampir ke kantornya Bapak, katanya. Oh boleh, silakan, dengan senang hati. Ya, dia datang, dia ngomong curhat tentang keluarga. Saya belum kenal orang itu, kenal dia karena orang keren. Ini orang Kristen, tidak Katolik. Ya, dia bilang ini, Pendeta, saya ini sekarang kehilangan semangat hidup. Saya sudah merasa hancur. Saya nggak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa demikian? Saya pernah disakit-sakitan, sudah nggak ada semangat hidup. Lalu saya gali mengapa? Istri saya mengusir saya dari rumah, dan barang-barang saya ditaruh di luar. Kamu tidur di luar, jangan di dalam. Lalu saya gali lagi, mengapa sampai suami istri berlaku seperti itu? Kan dikatakan tunduklah kepada suami. Alkitab katakan begitu. Bagaimana tunduk Pak? Tunduk dia. Jadi hari-hari ini saya tidurnya di luar, Pak, di luar. Mengapa? Lalu dia bilang, karena dia kerja di industri, gajinya besar, dan sementara saya kadang-kadang kalau namanya Grab, kadang ada, kadang tidak, kadang kecil, kadang besar, tidak ada yang stabil. Padahal semua apa yang saya dapatkan selalu saya kasih pada istri saya. Saya berusaha untuk tidak makan seperti orang lain makan di luar sana. Orang lain bisa makan yang enak-enak, tapi saya bisa menahan diri. Mengapa? Karena uang ini saya kumpulkan untuk memulihkan hati istri saya supaya tunduk kepada saya. Lalu uangnya, dia bilang itu uang, bukan uangmu, tidak boleh kita gunakan. Ketika engkau suami adalah bertanggung jawab untuk keluarga, berarti kami yang bertanggung jawab untuk seluruh kebutuhan dari keluarga ini. Uang saya bekerja adalah untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Jadi gajinya itu hanya digunakan untuk dirinya, lalu dibagikan kepada adik-adiknya dan juga keluarganya, dan bukan mengutamakan keluarga. Sebagai suami istri mereka punya anak, sebelum ini keluarga sudah berantakan, tidak lagi melakukan tanggung jawabnya.
Tidak usah bilang untuk datang ke pendeta, bilang aja ada tamu datang. Sampai hari ini saya menunggu, belum ada undangan. Apakah sudah damai atau justru sudah berpisah, saya tidak tahu. Baik, saya mengatakan kalau istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri seperti dikatakan ayat berikut, maka kalau dikatakan tadi satu, menjadi satu, bukan hanya menjadi satu, tapi dua tubuh dipersatukan menjadi satu keluarga. Satu untuk segala-galanya, satu dalam rumah tangga, satu dalam gereja, satu dalam pelayanan. Jangan ada satu suami di gereja A, suami istri di gereja B, anak-anak di gereja C. Kecuali kan ada pelayanan. Kalau satu anggota jemaat, karena akan bersama-sama berangkat, bersama-sama ibadah, bersama-sama pulang. Wow, dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Dan juga harus satu dalam keuangan. Tak boleh lagi ini uang suami, ini uang istri, aku yang berhak untuk mengelolanya untuk uangku. Namanya satu dalam keluarga, berarti satu Tuhan yang memberkati, Bapak Ibu. Uangnya suami adalah uangnya istri, uangnya istri adalah juga uangnya suami. Satu dompet, tinggal sepakati pengalokasiannya untuk makan, untuk pendidikan, untuk yang lain. Sepakati untuk membantu orang tua, membantu keluarga, adik-adik. Jangan diam-diam, harus dibicarakan dan sepakati. Saya lakukan hal itu baik untuk orang tua saya sendiri maupun untuk mertua saya sendiri. Selalu kita kesepakatan berapa kita kasih. Tidak ada yang diam-diam. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka tunduk itu jangan kasih Tuhan. Seperti itu. Karena katakan suami itu adalah kepala, seperti kepala, yaitu Kristus menjadi kepala jemaat. Apa kata kepala? Yaitu Yesus kepada jemaat. Jemaat harus mengikuti, harus tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kejahatan kepada kita, kebaikan dan kebenaran. Memang suami tidak seperti Tuhan dan tidak akan pernah menjadi Tuhan, tetapi harus memiliki sifat seperti sifat Kristus. Amin. Kata tunduk itu diingatkan oleh Paulus di ayat yang ke-33. Perhatikan ayat 33 dikatakan apa? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berkata, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Kata menghormati suaminya sebenarnya itu kata yang sama digunakan dengan kata tunduk. Tunduk itu sebagai kata di mana kita bukan hanya tunduk secara fisik, tetapi tunduk hormat itu melakukan segala sesuatu yang bisa dilihat, disaksikan, dinikmati oleh istri maupun suami, dan juga disaksikan, dilihat oleh anak-anak. Dan tunduk itu akan mungkin dilakukan karena dia mengasihi suaminya. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-20, kembali kepada ayat yang ke-25. Ini sekarang kita lihat ini. Hai suami, sekarang kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan di sini. Kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat, seperti kita mengatakan kita mengasihi Yesus, maka suami pun harus mengasihi dengan demikian dengan istrinya. Dari segala kekurangan, keterbatasannya, kekurangan dan yang lain sebagainya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Seringkali kita dalam pernikahan itu ada janji pernikahan dikatakan apa? Baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, baik dalam kekurangan maupun berkelebihan, aku tetap mengasihimu. Amin, amin.
Aminnya hanya pada saat itu. Tapi dalam kehidupannya juga apakah amin? Kebanyakan tidak. Cari aman dia, aman bagi dirinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini di dalam kasih itu ada namanya pengorbanan. Maka dikatakan, perhatikan, telah dikatakan di sini, telah menyerahkan, telah mengasihi seperti Yesus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sebaginya. Menyerahkan, kata menyerahkan berarti memberi, berkorban. Berarti standar kita sebagai suami mengasihi istri adalah kasihnya Kristus, yaitu kasih yang memberi, kasih yang berkorban. Ketika istrimu tidak bisa tidur, jangan engkau ngorok seenak-enaknya. Suami istri juga bisa tidur. Orang istri tidak. Kenapa egois? Ada? Atau mempersalahkan istri? Makanya jangan banyak pikiran, jangan stres. Kau pikirin apa sih? Mulai diserang terus, bukan dipijitin, ya kan? Bukan dikasih pertolongan, yang ada adalah dimarah-marahi. Kamu tahu besok saya harus kerja, jangan ganggu saya harus tidur. Kalau istri mendengarkan sering begitu, dia akan sakit hati, akan sakit kecewa terus. Dalam segala kondisi apapun istri kita, ya kalau dia nggak bisa tidur karena mungkin ada pikiran yang lain sebagainya, urutlah kakinya, pijitlah punggungnya, ya itu suami-suami, amin. Kalau ada suami di sini, ada suami nggak di sini? Ada, ya kan? Berikan perhatian, jangan hanya ingin diperhatikan. Makanya pulang kerja, pulang kantor, suami itu biasanya ingin diperhatikan. Siapkan handuknya, siapkan kopinya, siapkan yang lain. Maunya seperti itu. Kalau pulang istri harus ada. Kalau dia tidak bekerja, harus melayani suami. Itu yang kita harapkan. Tetapi apakah sebaliknya cuma kita melakukan hal yang sama? Ketika istri sakit, apakah kita peduli dengan istri kita? Atau kita cuek, cari kesibukan? Bagaimana dikatakan bukti mengasihi? Ada pengorbanan. Kadang-kadang suami demi hobinya, kesenangannya, dia pergi sendiri, tanpa istri, tanpa anak-anak. Ngopi sendiri di Starbucks, di mall sendiri, jalan-jalan, gak ajak istri dan anaknya. Mengapa demikian? Takut terganggu. Saya dulu itu paling gak suka kalau Bapak Ibu untuk jalan ke mall-mall itu paling gak suka. Saya maunya hanya di rumah aja, paling aman di rumah. Gak ada yang lain. Bahkan saya biarkan istri pergi, anak pergi, udah pergi, atau saya antar setelah pulang. Nanti kira-kira udah mau selesai, telepon dia kasih tahu aja, iya. Ternyata saya pikir itu menyenangkan hati istri, diantar sampai di depan mall. Lu coba kecewa, sampai kapan kalau suami seperti itu, tukang antar? Tidak ada bedanya dengan tukang bonceng yang hanya ngantar, marah, konflik, dan yang lain sebagainya. Mulai saya ingat, oh ini bagian dari persamaan. Oke, diajak lagi. Waktu diajak, dan ikut kan masuk ke mall, ikut. Tapi dilakukan. Mereka sendiri masuk ke matahari, kalau saya ada di Starbucks minum kopi. Ya. Mereka nanti kalau sudah selesai ya, nanti kasih tahu saya ada di sini. Disediakan mereka pergi sendiri, sudah selesai. Saya pikir itu sudah masuk mall dan ada di situ, tidak mendampingi lagi berjalan-jalan untuk menyenangkan hati istri. Ternyata tidak juga, bikin marah-marah juga. Mendingan kamu di rumah daripada di sini. Oke, saya ikutin. Saya ikut jalan-jalan untuk melihat mereka sedang memilih. Tapi saya hanya begini. Patung aja. Ngapain di sini? Kok ikut di sini? Kasih usulan kayak ini bagus atau tidak? Ini pilih atau tidak? Aduh, salah lagi suami. Hari mulai saya praktek, kalau tidak mau. Kadang-kadang saya lakukan
awalnya pura-pura gitu. Pura-pura, oh ini bagus. Bagus apaan begitu? Katanya usulin. Kamu asal ngomong, lihat dulu dong. Bangunan bagus belum kamu lihat begitu. Oh, ternyata tidak bisa begitu. Harus pilih dan lain. Sekarang bukan Tuhan. Kalau ke mall bukan hanya di depan di antar atau duduk, tetapi harus bersama-sama untuk memilih untuk yang terbaik. Ini bagus, ini yang bagus, ini yang paling bagus, ini yang paling cocok. Baru hati istri itu senang, rasanya seperti saudara. Amin, Bapak Ibu. Dan saya lihat memang di mall-mall itu Bapak Ibu kebanyakan tidak didampingi oleh suami di mana? Kalau di mall seperti itu, apalagi di gereja nggak didampingi istrinya. Wow, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebenarnya di dalam kata mengasihi itu, hal-hal yang seperti itu bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Amin. Harus siap untuk berkorban, memberi waktunya. Jangan karena hanya hobimu, kesenangan kita sebagai suami, hari kita tidak pernah ada bersama dengan keluarga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Yuk. Tadi suami apa? Nah, mulai dari awal. Ini prakteknya ini. Coba mulai dari awal. Mundur lagi. Ya, jangan biarkan keadaan keluarga seperti ini. Yang pertama, istri tidak tunduk kepada suami. Tadi sudah dijelaskan ya. Ya, malah mencekik suaminya ya. Waduh, lihat tuh gambaran seperti ini. Lalu, ya, istri gagal menomorsatukan suami. Lebih sibuk dengan karirnya, lebih sibuk dengan dapurnya. Tidak peduli dengan suami, entah dia kemana, pulang kapan. Ya, tidak peduli. Nah, kehadiran anak jangan membuat sampai istri itu kehilangan fungsinya kepada suami atau tanggung jawabnya kepada suami. Lalu alasan, urus sendiri. Udah lihat tugas saya urus anak, udah lihat tugas saya untuk masak di dapur. Urus sendiri, mandi sendiri, kopi sendiri, hamil sendiri, semua sendiri. Padahal sebelum ada anak, waduh, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya hamba Tuhan pernah melakukan hal yang salah. Ya, betul. Waktu belum ada anak itu, yang nikah tahun 2000, tahun 2021, 2002, seperti pacaran kita. Wih, luar biasa. Tapi lahirlah anak tahun 2002. Maksudnya 2002. Berat. Kalau kita dapat pekerjaan atau kalau kita dapat pekerjaan, siapa yang kita rindukan? Bukan istri. Siapa? Anak. Rasanya kalau misalnya pulang dari cepat lama sekali, sedikit ketemu dengan anak. Jadi sampai kita ke rumah, bukan istri yang disapa, bukan siapa? Anak. Di mana dia? Wah, itu menggendong rasanya dan istri dibiarkan. Bahkan setiap hari rasanya hanya dapat melihat anak kan masa kecil, kenapa? Lucu, semangat. Oh, dia ternyata ada orang yang bisa tambah di dunia ini, ada bersama dengan kita. Dia senang sejak kita banyak bermain dengan anak. Lalu istri mau sakit, kepalanya seperti apa pun mau pecah, udah kita nggak peduli. Harus seimbang. Anak diperhatikan dan harus bertanggung jawab. Tetapi jangan lelehkan tugas kita menjaga kita kepada suami, kepada istri juga sama seperti itu. Lanjut. Suami gagal menjadi kepala keluarga. Mengapa? Lebih sibuk dengan kantornya, lebih sibuk dengan hobinya, lebih sibuk dengan perselingkuhannya, lebih sibuk dengan ngoroknya. Itu tadi. Istri tidak bisa tidur, suami tidur gelapnya luar biasa. Ya, itu. Lanjut. Ya. Dia bilang, papi, jangan buat aku stres. Kata seorang ibu kepada suaminya. Jangan buat aku stres. Dia pegang kepalanya. Hari-hari aku stres karena perlakuan. Pulang larut malam. Datang-datang mabuk. Datang-datang masa capek. Datang buat kasar. Hari-hari marah-marah. Marah kepada anak-anak. Dan yang lain, jangan buat saya stres, saya cepat mati. Mau saya cepat mati supaya kamu nikah lagi. Suami-suami
jangan buat istri stres. Amin. Tapi buatlah istri senang, bersuka cita, semakin semangat. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, ayo lanjut. Ya lanjut. Tapi jangan buat aku bingung dengan sifat. Ada orang loh begini. Ini kejadian beneran nih. Sekarang ilustrasi. Ini suami seringkali pulang terlambat dari tempat kerja. Padahal suami dan istri udah tahu jam berapa dia harus pulang. Tapi seringkali pulangnya larut malam. Lalu ditanya, kenapa kamu pulang malam? Ada lembur, percaya. Kenapa pulang? Macet, percaya. Seringkali. Tiba-tiba ada orang berita burung. Bersama ibu-ibu. Bu, tahu nggak? Tahu apa? Itu suamimu ternyata ada loh teman dekatnya. Jangan gosip-gosip itu. Benar kata teman saya. Teman lagi. Tanya teman itu. Temanmu dari teman saya. Belum tentu benar. Tapi kalau mungkin kemungkinan benar. Dia kan? Wah langsung pas. Sampai rumah tangga. Saya dengar kamu punya selingkuhan. Makanya kamu pulang malam terus. Suami yang tidak pernah seperti itu. Tapi ada satu keluarga, masalah suami. Setelah terbongkar, dia bilang begini, kamu kemana? Ya tadinya mau itu karena saya pegal-pegal, saya masuk ke tempat urut. Ya, dia ke tempat urut, ternyata yang terjaga wanita. Anda tahu? Wanita ini justru bukan hanya untuk urut terus, ya, terjadi benar. Terbongkar semua, istrinya tahu. Lalu jawabannya apa? Kan firman Tuhan berkata kita harus menjadi saluran berkat. Masih saluran berkat? Dia kan itu pekerjaannya. Ya kita harus memberkatikan, dia butuh uang. Pasti mungkin dia punya kebutuhan anak-anak yang lain. Ya kita akan memberkati dia dengan apa yang kita punya. Benarkah seperti itu? Jadi uangnya dikeluarkan untuk picit dan juga plus-plusnya. Katanya itu untuk memberkati. Aduh, luar biasa. Bukan demikian. Itu pembelaan kepada istri. Seolah-olah itu melakukan hal yang baik, tapi itu justru merusak. Dia jujur, benar-benar jujur, tapi jujur yang merusak, bukan yang membangun. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita lanjut. Tapi jangan buat aku bingung ya. Lanjut. Jadi suami ini, dia lagi bukan hanya minum teh. Di sini kalau bikin minum teh ya, itu apa tuh angkur atau mabukar itu dia bilang ini mami, dalam hatinya mami doa ya supaya papi menang. Dia sedang main kartu. Papi, sedang mami doakan. Masih ada bapak-bapak yang tukang judi, istri yang tahu hal itu, doakan, ingatkan, jangan pernah lupa. Ingatkan, doakan, hanya kuasa Tuhan yang menunggu hati. Hari ini masih banyak suami seperti itu. Masih senang dengan main judi, main kartu. Itu biasanya satu paket tuh, main judi, main kartu, merokok, narkoba. Ya bahkan mungkin wanita. Ya. Saya pernah menegur seorang pengusaha, ya, saya sebut namanya, bangkrut oleh usahanya. Dia punya pergudangan di jalan dan bawah saya. Dia tadinya seorang yang sukses, di rumah mewah, mobil mewah, pergudangan dia beberapa punya, oleh bangkrut. Dan ketika dia kolek dan bangkrut, tidak satupun pendeta yang mengunjunginya, memberikan kekuatan motivasi kepadanya. Tapi saya datang satu-satunya pada saat itu untuk memberikan semangat. Lalu saya tanya, mengapa kau bangkrut dan kolek seperti ini? Engkau, saya bilang begitu. Diceritakan